warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia. Saya dari kelas PKIP semester 5. Hari ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Surveillance Perilaku. Baiklah, langsung saja kita mulai menjawab pertanyaan pertama. Di sini disuruh menjelaskan 5 dari 12 indikator evaluasi surveillance perilaku. Berdasarkan jawaban yang sudah saya cari dan sudah saya rangkum, saya memilih kelengkapan isi laporan, kesesuaian sistem pencatatan dan pelaporan, data ketepatan pengumpulan, ketersediaan pedoman penyelenggara sistem surveillance, dan yang terakhir alokasi dana yang sesuai dengan pedoman. Jadi kelengkapan isi laporan ini di mana apakah laporan tersebut sudah lengkap atau sudah tertata dengan struktur awalnya. Yang kedua, kesesuaian sistem pencatatan dan pelaporan. Apakah hasil pencatatan dan pelaporan ini sudah sesuai dengan struktur indikator tersebut. Yang ketiga, data ketepatan pengumpulan. Bagaimana sistem pengumpulan, apakah tepat atau tidak. Dan yang keempat ini ketersediaan pedoman penyelenggara sistem surveillance. Dan yang terakhir tuh ada alokasi dana yang sesuai dengan pedoman. Apakah alokasi pendanaan ini sesuai dengan pedoman yang sudah berlaku? Pertanyaan kedua di sini, menurut Anda, apakah survei PHBS di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan tempat umum saat ini dijalankan? Dan jelaskan. Jadi, dari berbagai rangkuman materi perkuliahan yang sudah saya lalui, menurut saya PHBS atau survei perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan tempat umum saat ini berjalan dengan berbagai kegiatan dan manfaat yang ditawarkan. PHBS melibatkan beberapa tatanan termasuk di dalam rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Untuk manfaat utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani hidup bersih dan sehat, serta mencegah penularan penyakit. Penerapan PHBS di berbagai tempat tersebut melibatkan upaya memberdayakan masyarakat agar tahu dan mampu untuk mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pentingnya menerapkan perilaku PHBS juga ditekankan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun tempat umum. Anda, apakah indikator perilaku pada survei PHBS masih relevan dengan masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi saat ini? Jelaskan. Jadi, perilaku hidup bersih dan sehat sangat relevan dengan masalah kesehatan masyarakat saat ini. Saya beri contoh juga termasuk dalam konteks pandemi COVID. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa PHBS tetap menjadi bagian penting untuk upaya penyegaran penyakit pada masa sekarang dan pada masa COVID yang lalu. Jadi ada indikator PHBS yang sangat spesifik untuk kondisi pada saat ini dan juga untuk kondisi COVID lalunya. PHBS tetap relevan dan bahkan dapat diperluas untuk mencangkup aspek-aspek masalah kesehatan yang baru muncul. Contohnya stunting, gizi kurang, diare, DBD, dan penyakit-penyakit lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Di Indonesia saat ini juga berjalan Health Demographic Surveillance Survey atau HDSS. Jelaskan tujuan dari HDSS dan jelaskan juga bagaimana metode HDSS. Baiklah, tujuan mengenai HDSS di sini untuk mengumpulkan data transisi kesehatan dan demografi secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Adapun metode HDSS melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data demografi dasar pada siklus pertama atau baseline survei, dan selanjutnya memperbarui data demografi serta menambahkan data kesehatan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, faktor risiko, kesehatan ibu dan anak, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, penggunaan aplikasi pengambilan data. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan data tatap muka dan mengakomodasikan pengambilan data. Yang ketiga, visualisasi data. Visualisasi data merupakan overview atau gambar data HDSS yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan chart. Yang terakhir adalah skema kerjasama nested. Skema kerjasama nested ini penggunaan
pengguna dapat melakukan pengambilan data secara langsung atau data primer. Di sini disuruh menjelaskan tentang the Behavioral Risk Factor Surveillance Survey atau BRFSS, bagaimana BRFSS ini dijalankan atau bagaimana metodenya. Jadi dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, BRFSS ini, sistem pengawasan faktor risiko perilaku, adalah sistem survei yang mengumpulkan data tentang perilaku berisiko terkait kesehatan, kondisi kesehatan kronis, dan penggunaan layanan pencegahan. Sistem pengawasan faktor risiko perilaku ini dilakukan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat. Survei ini dilakukan setiap tahun dan menggunakan kuesioner standar untuk mengumpulkan data dari sampel orang dewasa di setiap negara bagian. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memantau perilaku kesehatan dan faktor risiko, merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat, dan menginformasikan pengembalian kebijakan. Survei ini dilakukan dengan penggunaan kombinasi survei telepon dan surat. Baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah surveillance perilaku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.